dari satu tenses saja kalian kesulitan simple present. Nah, kita belajar menganalisa hari ini kalimat khusus simple present saja ya, khusus simple present saja. Nanti untuk tenses-tenses yang lain kita sampaikan secara bertahap ya. Dan bahkan kita ulang-ulang juga ya. Nanti setelah saya bahas present continuous bisa jadi suatu saat saya balik ke present continuous, simple present lagi atau simple past lagi dan sebagainya ya. Karena pemahaman tentang tenses ini tidak bisa dikuasai dalam satu kali pelajaran saja. Ya. Saya bisa menguasai tenses ini setelah belajar juga bertahun-tahun. Saya dulu setelah kuliah saya juga belajar dari bulenya langsung dari native speaker itu selama beberapa bulan ya dulu di Solo itu ada sebuah gereja Mormon ya, gereja Mormon. Di situ para misionarisnya adalah orang-orang bule, orang-orang Amerika langsung, dan mereka memberikan kursus atau les bahasa Inggris gratis. Nah, saya belajar dari situ ya. Saya belajar dari situ. Jadi bahkan setelah kuliah selama 5 tahun pun itu tidak cukup, saya belajar lagi secara langsung dari native speaker, dan itu pun juga tidak cukup. Saya kemudian juga ikut sebuah komunitas yang dari berbagai negara ya. Dari situ saya mempraktekkan bahasa Inggris saya. Komunitas ini adalah komunitas orang-orang luar negeri, orang-orang dari Amerika, dari berbagai negara yang belajar gamelan, belajar tari-tarian, belajar kesenian di Solo ya. Di situ mereka kumpul dan saya ikut komunitas itu sehingga saya terus mempraktikkan bahasa Inggris saya ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu bukan sekali belajar terus langsung bisa. No, it's a continuous process ya. Proses yang terus berkelanjutan, dan yang penting intinya adalah hari ini kalian harus lebih bagus dari kemarin ya bahasa Inggrisnya, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Seperti itu saja ya. Tapi untuk kemampuan, untuk pemahaman kalian dalam bahasa Inggris itu terus berkembang ya. Baik, kita akan bahas simple present karena kita juga sudah bahas rumusnya ya. Saya akan menampilkan beberapa kalimat dalam simple present yang salah ya, dan nanti kita akan analisa yang benar yang bagaimana dan salahnya di mana ya. Misalnya ini, Lucy can speaking English. Lucy can speaking English. Kalau diterjemahkan kan Lucy bisa Inggris, bisa berbicara bahasa Inggris. Yang salah di bagian mana? Di can. Speaking. Can salah, Oke. Simple present loh ini, simple present. Ada lagi yang salah yang bagaimana? Yang salah bagian speaking-nya, Pak. Betul, harusnya? Yang salah bagian speaking. Ya betul, harusnya bagaimana? Harusnya itu dia punya itu speak. Speak, bagus ya. Speak ya, jadi can itu kan salah satu dari model ya. Itu diikuti kata kerja dasar ya. Jadi Lucy can speak English. Itu yang benar ya. Jadi yang salah adalah bagian speaking. Speaking ya. Jadi can itu diikuti kata kerja dasar. Jadi tidak bisa diikuti kata kerja selain kata kerja dasar ya. Oke, lagi ya. Jadi contoh-contoh kasus saja kita bahas. Misalnya ini, Clara have breakfast with her family every day. Yang salah yang bagian mana? Kirim ini apa nih? Breakfast. No, bukan breakfast, bukan breakfast yang bagian salah. Jadi kalau ini kan kalau diartikan bahasa Indonesia, Clara sarapan dengan keluarganya setiap hari, gitu kan? Nah ini ada yang salah nih dalam aturan simple present. Yang mana yang salah? Pakai have. Pinter ya, pinter. Siapa tadi yang jawab pakai have tadi? Harusnya pakai has. Namanya siapa? Namanya siapa tadi yang menyebutkan bahwa yang salah itu adalah bagian have?
Iya. Have diganti dengan has. Iya, Has, betul ya. has. Ya, tadi Ya. ada yang jawab diganti dengan has ya. Betul. Jadi Clara harusnya has ya, has breakfast. Ya. Oke, Has breakfast with her family every day. with her, ya. Hey. Oke, very good ya. Very good. Clara has breakfast with her family every day. Bukan have ya, karena Clara itu subjeknya tunggal, he, she, it, maka dia harus pakai s ya. Jadi Clara has breakfast with her family every day. Oke, good. Berikutnya, jadi saya hanya akan menampilkan contoh-contoh seperti ini, karena biasanya kalau soal pilihan ganda itu kan kalian disuruh nyari yang benar ya. Nah, untuk menentukan yang benar itu kalian juga harus tahu yang salah gitu loh. Oh, kalau kalimat seperti itu salah gitu kan. Kan kalian tidak dibiasakan menganalisa, jadi kita coba hari ini menganalisa yang salah. Contoh lagi. Mr. Rahmat don't teach mathematics. Mr. Rahmat tidak mengajar matematika gitu kan? Yang salah yang bagian mana? Don't. Ya, yang salah bagian apa tadi? Don't. Don't. Harusnya apa? Is. Bukan. Doesn't. Ya, Yang apa benar tadi? Baru itu saja? doesn't, Pak. Doesn't. Nah, harusnya doesn't. Doesn't. Pinter ya. Mr. Rahmat Mr. Rahmat doesn't teach mathematics. mathematics ya. Mathematics. Oke, good. Lagi. Right. Misalnya Lucy doesn't beautiful. Oh, Lucy doesn't smart. Ini maksudnya kan Lucy itu nggak pinter gitu kan? Lucy doesn't smart. Ya, yang salah yang bagian mana? Doesn't. Yang Doesn't. salah itu doesn't. Seharusnya Lucy is not smart. Pinter. Ya, harusnya Lucy isn't smart. Mengapa? Mengapa? Karena Lucy ada. Mengapa kok pakai is? Kenapa tidak pakai does? Mengapa seperti itu? Karena smart itu adalah kata sifat ya. Sifat. Ya, jadi kata sifat itu harus pakai to be ya. Kalau doesn't itu untuk kata kerja ya. Doesn't dan don't itu untuk kata kerja. Jadi kalau yang selain kata kerja yaitu kata sifat, kata benda dan kata keterangan, kita pakainya to be ya, isn't smart. Bukan doesn't. Oke, lagi. Dan nanti tes-tes seperti tes TOEFL dan sebagainya itu ada analisa seperti ini ya, namanya error analysis. Jadi menganalisa bagian mana yang salah. Ya. Misalnya lagi ini. Oke, Mr. Rahmat are handsome. Artinya apa ini? Artinya Mr. apa? Rahmat ganteng. Mr. ganteng. Bagian yang salah yang mana? R. Yang salah itu are. Ya, A ya. Harusnya Harusnya diganti dengan is. very good ya. Diganti dengan Ya. is. Mr. Rahmat is handsome. Ya. Mr. Rahmat is handsome. Thank you. Ya, cukup. Lagi. Sekarang kalau kalimat negatif atau kalimat tanya ya. Kalimat tanya seperti ini. Can you cook Italian food? Oke. Bisakah kamu memasak masakan Italia? Nah, ini juga ada yang salah. Yang salah yang bagian mana? Cook ya, cooks ya. Ya. Harusnya apa? Cook. Ya. Jadi Harusnya kok. kerja dasar ya. Can you cook Italian food? Ya. Can you cook Italian food? Ya, jadi tidak ada tambahan apa-apa lagi. Mungkin contohnya 10, nanti soalnya 15 atau berapa ya? Let's see. Nih. Mr. Anan and Gopal and Mr. Gopal
teaches English in our school. Ya. Jadi Pak Anan dan Pak Gopal itu mengajar bahasa Inggris di sekolah kami. Ya. Nah ini ada yang salah ini, yang salah yang mana? Ya apa? Yang mana? Teaches. Teaches. Oke. Harusnya apa? Teaches. Harusnya apa? Teach. Teach ya. Teach. Mengapa? Teach. Mengapa teach bukan teaches? Karena Apa Mr. Rahman? Karena kata dasarnya. Karena apa? Karena subjeknya? first one harus memakai Ya, first one. karena kata ya memang teaches juga kata kerja pertama. Teaches dan teach itu kata kerja pertama. Tapi mengapa harus pakai teach bukan teaches? Karena subjeknya adalah lebih dari satu ya, they ya. Jadi kalau they, we, I dan you dia tidak pakai s ya. Dia tidak pakai s ya. Jadi teach English in our school. Oke. Lagi. Right. Ini. We can we doesn't come to the office at the weekends. Jadi kita tidak datang ke kantor di akhir pekan, gitu ya. Oke, yang salah yang mana? Doesn't. Harusnya apa? Harusnya don't. Don't ya. We don't We don't come to Office the weekend. the office at the weekends ya. Kadang-kadang ada yang bilang on the weekend ya. Jadi ada perbedaan penggunaan kata depan atau preposisi. Ada yang pakai at, ada yang pakai on. Saya lupa yang pakai at itu yang Inggris atau yang Amerika. Kelihatannya yang Inggris ya. I forgot about that. Karena kan kita bahasa Inggris itu ada dua versi ya. Yang utama itu versinya orang Inggris, versinya David Beckham, sama versinya Amerika, versinya Justin Bieber ya. Jadi tapi utamanya kita sering pakai yang Inggris ya, bahasa Inggrisnya David Beckham. Orang Inggris yang terkenal siapa ya? Artis yang kalian kenal dari Inggris siapa? Kalian suka nonton film nggak sih? Suka ya. Artis Inggris siapa ya? Suka. Aktor Inggris siapa yang kalian kenal? Tidak tahu, Pak. Kalau Atta Halilintar tahu ya? Atta Halilintar. Tahu. Yang terkenal di Inggris Naga. Lokal, Pak. Lokal ya. Ya, jadi sering-sering lah untuk menambah wawasan, sering nonton film, terus juga sering melihat pembahasannya karena itu memperluas wawasannya. Kita jadi tahu budaya mereka, kita tahu kebiasaan mereka. Ya. Kan kebiasaan suatu bangsa itu atau aspirasi mereka itu dituangkan di film-film mereka. Kita juga punya aspirasi, biasanya kita tuangkan di film-film kita kan. Oke, next. Ini. Oke. Are your sister a banker? Apakah saudara perempuanmu adalah seorang bankir gitu ya? Nah ini salah ini kalimat ini. Nah yang salah yang bagian mana? Harusnya. Your sister, oke. Bukan itu yang salah? Bukan itu. Ya, R. Oh iya, R yang salah R ya. Harusnya apa? Is. Is ya, oke. Is. Mengapa kok is tidak R? Is your sister a banker? Ya, is your sister a banker? Mengapa is bukan A? Karena to bukan kata be. sifat, jadi harus pakai to be. Ya, dia a banker itu kata benda. Dia harus pakai to be, betul. Nah, R sama is itu kan juga to be. Tapi mengapa pakai is bukan pakai R? Karena sisternya satu atau lebih dari Sisternya satu? cuma satu. Ya, karena sisternya cuma satu. Jadi pakai is ya. Ya, jadi
Kalau sisternya pakai S, maka sudah betul ya, pakai R ya. Tapi karena sisternya cuma satu, maka ya is your sister a banker? Ya? Alright, lagi. Nah ini. My nieces likes spicy food. Ya, jadi my nieces likes spicy food. Keponakan perempuan saya menyukai makanan-makanan yang pedas. Yang salah yang mana? Like. Harusnya apa? Just like. Like ya, harusnya like. Oke, jadi my nieces Like speech food. like spicy food. Mengapa tidak pakai S? Karena hanya satu orang. Nieces satu orang atau lebih dari satu? Nieces itu Lebih dari satu. lebih dari satu. Dari Ya? satu. Ya, my nieces itu lebih dari satu. Ya, artinya keponakan perempuan saya. Ya, kalau nah ini coba ini. Pak, bisa izin dulu, Pak. Mau ke WC. Please. Sudah tidak kuat. Ya, please, silakan. Oke. Nanti ini kan saya rekam, jadi nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Iya, Pak. Oke, my niece like spicy food. Jadi keponakan perempuan saya suka makanan pedas. Ini yang salah yang mana? Like. Harusnya apa? Like ya. Oke, jadi kebalikannya yang atas ya. Nah, jadi kalau cuma satu dia harus pakai spicy food ya. Food. Ya. Oke. Ini saya apa namanya? Kirim. Kalian minta dikirimin materi atau dikirimin Al-Fatihah aja? Oke, saya kirimkan materinya ya. Alright. Yang angkatan 29 jadi wakil salah satu bisa saya kirimkan nanti bisa di forward. Yunarianti, sir. Ya, silakan kirim WA ke saya. Yunarian bisa. Palsu. Silakan kirim WA ke saya, nanti saya kirimkan materinya dan di forward ya. Yes, sir. Oke. Ya. Silakan Yuyun di forward. Nah, sekarang soalnya ya. Kita akan buat soalnya. Nanti kalian maunya soalnya sudah dikasih tahu yang salahnya, jadi tinggal membenarkan atau kalian tidak saya kasih tahu. Jadi kalian betul-betul ini yang salah yang mana, jadi pembetulannya seperti apa itu kalian harus cari sendiri. Pilih mana? Jadi kalau nanti Pilih yang salah dibetulkan. Iya, jadi nanti sudah saya kasih tahu yang salah yang mana, kalian tinggal membetulkan ya. Iya. Oke, good. Ya, oke. Sekarang kita silahkan disalin ya, disalin. Ini saya mau menuliskan soalnya. Jadi nanti yang salah akan saya garis bawahi. Nanti kalian tinggal membetulkan ya. Tinggal membetulkan, kalian tulis lengkap ya kalimatnya. Tapi sudah saya beritahu, dan saya beri tempe. Saya beritahu yang bagian mana yang salah ya. Sekalian dan tomat, Pak. Oke, misalnya ini. Silakan ditulis, teman-teman. Change these sentences into the correct one. Yang salah yang saya garis bawahi ini ya, teman-teman ya. Jadi kalian nanti nulisnya, menyalinya,
Itu juga kalian garis bawahi ya supaya nanti kalian mudah tinggal pembetulannya. Apa? Udah aku buang. Aduh. Aku lupa. Oke, jadi yang nomor 2 yang salah doesn't nanti kamu ganti. Jadi nomor 3. Ronald. Ronaldo. Kopi terus. Ini mau kerja tadi Kak? Oh, iya cinta. Is Clara like listening to music? Oke, jadi kalian hanya mengganti satu kata saja. Alright. Agak api tambah ganteng so. My best, the best, brother. Silakan langsung disalin teman-teman. Screen susah. Pak, ini langsung tulis jawaban atau salin soal dulu? Soalnya disalin dulu ya. Oke. Soalnya disalin dulu supaya kalian juga nanti membiasakan Bisa, melihat bisa. oh ini soal ini salah, kalimat seperti ini salah ya. Yes, sir. Thank you. Yes.
Untuk besok jadi. Jadi. Terus Kenapa sayang? buat. Kamu udah besok? Ibu. Yang kelas dulu di kelas itu bertemu di bengkel. Astaga. Itu pasti Bulan dan Alda. Azul di bengkel. Lucu. Dia mau Apa sih? Oke, di mute dulu ya teman-teman ya. Silakan fokus menyalin. Dodi. Kenapa Dodi dan saudaranya membenci, saling membenci ya? Astaga. Oke, ini saya foto saja mungkin ya. Nanti bisa disalin dari foto. Yes, sir. Ya. Baris. Apa? Enggak demi. Indra. Mana yang disalin ini? Source di mana nih? Tunggu, Sa. Dodi. Jangan terlalu bising. Oke, teman-teman, itu sudah saya salin. Kemudian untuk Kupang 329 sudah saya kirimkan ke Yuyun ya. Yuyun silakan di forward. Dan itu kalian garis bawahi juga dalam di tulisan kalian supaya kalian
bisa langsung tahu bagian mana yang salah, dan nanti di bawahnya ditulis pembetulannya, kalimatnya ya. Oke. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? No. No, oke. Jadi nanti No, sir. kalau sudah selesai dan kalau sudah betul semua, nanti akan saya izinkan untuk mengupload di portal assignment. Topiknya simple present ya, present tense topiknya ya. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri Zoom-nya. Nanti rekamannya akan saya kirimkan langsung ke kalian supaya nanti kalau kalian ada masalah atau tidak tahu bisa melihat rekamannya ya di YouTube ya. Batas penguploadan jam berapa, Pak? Ya seperti biasa, kalian bisa punya banyak waktu kalau seperti ini, bisa sampai nanti malam ya, bisa. Karena kan kalian juga melakukan kesalahan kan? Ya. Jadi sampai malam nanti waktunya. Oke, is there any more question? Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, good luck. Saya tunggu tugasnya ya. Rio Ganteng. Thank you guys very much for joining me this morning. I'm looking Itu forward dengan to Rio Ganteng. Simon. Silakan ditunggu rekamannya akan saya kirimkan nanti.